Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Oke, ini adalah video ke-6 untuk hari ini, dimana pada tanggal 1 Oktober ini kita sudah maraton upload konten review dan detail agar keburu buat ngebahas breakdown season ke-6. Buset, maraton gak tuh? Oke, sebelumnya kita sudah membahas review chapter 367. Dan ya, kali ini adalah konten detailnya, dimana pada chapter 367 sebelumnya ternyata ada beberapa hal detail yang harus dibahas lebih lanjut di konten kali ini. So, tak perlu berlama-lama lagi, akan kita bahas detailnya. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Jet tempur yang menjadi jembatan. Di awal chapter 367, kita mendapati Deku yang didatangi oleh rombongan pesawat dari Tentara Angkatan Udara Amerika, yang mana sebelumnya mereka tak kembali ke Amerika karena alasan persaudaraan. Nah, uniknya kedatangan mereka ini layaknya bis sekolah yang datang menjemput Deku. Dan ya, benar saja, peran mereka adalah sebagai jembatan untuk mempercepat Deku agar sampai di Yue dengan segera. Lantas bagaimana cara mereka membantu Deku dan bagaimana cara Deku agar sampai ke Yue? Jadi skemanya gini kawan-kawan. Pertama, Deku posisinya sedang terbang dengan memakai perpaduan Quick Float dan Fajin, sehingga dapat terbang dengan sangat cepat. Tapi meskipun dengan bantuan Fajin, Deku tak dapat secepat yang dia inginkan, atau dalam hal ini setara dengan kecepatan Fox 100%. Karena Deku tidak memiliki pijakan Black Whip yang dalam hal ini bakal membantu mobilitas Deku sehingga menciptakan Fox 100%. So, maka dari itu dengan kedatangan para jet tentara Amerika ini menjadikan Deku dapat mengaktifkan Fox 100% dan dapat dengan cepat sampai ke sekolah Yue. Kemudian para jet ini dengan cepat membangun pijakan yang dijadikan sebagai checkpoint agar Deku dapat mengisi kembali Fox 100% dengan bantuan Black Whip. Alhasil, meskipun jarak antara sekolah Yue dengan lokasi awal Deku adalah 200 km kalau nggak salah, jadinya bukan masalah lagi bagi Deku karena datangnya jet tempur tentara Amerika ini sangat membantu Deku agar sampai ke Yue. Buset, di luar nalar banget Bang Hori. Oh iya, sebagai catatan, Fox 100% tidak disebutkan di chapter ini, tapi kalau merujuk di chapter 357, koreksi kalau salah, di situ Deku membutuhkan pijakan agar memakai Black Whip yang gunanya untuk mengaktifkan Fox 100% yang kecepatannya setara dengan kecepatan suara. Tapi kendalanya ada pada kondisi alam. Black Whip tak bisa berpijak pada benda cair, sehingga jika Deku memaksa memakai Black Whip di tengah laut, ya jadinya sia-sia cuy. Dan akhirnya hal ini tak dapat membuat Deku mengaktifkan Fox 100%. By the way, ada teori yang beredar kalau jet tempur ini bisa saja diperintahkan oleh Presiden Amerika untuk membawa spesimen Shigaraki apabila Shigaraki nanti kalah pada saat pertarungan dengan Deku di Jepang. Ya, kenapa tidak? Kan ini Amerika cuy. Dan lagi di chapter 364, Bang Hori menunjukkan ke kita para pembaca bahwa Amerika sekarang sedang merencanakan konspirasi untuk memanfaatkan Shigaraki bagi negara Amerika. Apakah big villain sebenarnya di My Hero Academia ini adalah Amerika? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pertanda backstory pewaris kedua dan ketiga. Saat Deku berhasil menghajar Shigaraki sampai terpental, Shigaraki yang dalam kendali All For One langsung menyadari bahwa Deku memakai Quirk Fajin seperti Quirk Powers ketiga. Dan sontak saja, Shigaraki All For One langsung memunculkan memori samar-samar yang menunjukkan pewaris ketiga. So, sebenarnya mengenai kemunculan memori samar-samar ini bukan kali pertama, sebab di chapter 362 saat Bakugo menghajar juga Shigaraki All For One habis-habisan, tiba-tiba muncul memori samar-samar yang muncul di ingatan Shigaraki, yakni ingatan mengenai sosok pewaris kedua. Lantas dari kedua kasus yang sudah terjadi, yakni kemunculan memori samar-samar antara pewaris kedua dan pewaris ketiga di chapter 362 dan chapter 367, apakah mungkin sebentar lagi kedua pewaris ini akan diceritakan backstory-nya? Well, menurut saya pribadi sepertinya iya, karena jika meninjau kebiasaan Bang Hori yang sering memberi clue terlebih dahulu sebelum menjelaskan suatu misteri di My Hero Academia, memiliki potensi kemungkinan untuk menceritakan kisah kedua pewaris di chapter kedepannya. Entah chapter berapa, tapi sepertinya dalam waktu dekat. Alasan mengapa backstory pewaris kedua dan ketiga perlu diungkap, karena pewaris kedua dan ketiga adalah dua pewaris one for all yang hidup sezaman dan sama-sama berjuang bersama Yoichi atau pewaris pertama saat menghadapi rezim All For One di ratusan tahun yang lalu. Sehingga pewaris kedua dan ketiga memang perlu mendapatkan satu atau beberapa chapter yang menceritakan backstory mereka berdua saat berhadapan dengan All For One di ratusan tahun yang lalu. Dan dengan begitu bakal mereveal siapa mereka berdua yang sebenarnya. Anyway, jika kalian sudah membaca chapter 364, di akhir chapternya juga menunjukkan Yoichi yang berkata ke All For One bahwa dia dan lainnya akan mengakhiri semuanya. So, ini akan semakin memperkuat dugaan bahwa sebentar lagi pewaris kedua dan ketiga akan mendapatkan panggung di chapter ke depan. Bagaimana jika Deku larut dalam Berserk Mode? Deku yang telah sampai di Yue sontak kaget dan shock berat setelah tahu kalau kedatangannya ternyata terlambat, sehingga membuat hero yang berjuang sudah babak belur parah.
Pada akhirnya, dengan cepat Deku masuk ke Berserk Mode atau mode mengamuk yang membuat Deku tak terkendali. Keadaan Deku yang berada di Berserk Mode ini hampir saja dimanfaatkan oleh Shigaraki All For One untuk melancarkan aksi busuknya. Namun untung saja Deku dapat mengendalikan emosinya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana jika Deku tetap larut dalam Berserk Mode? Apa yang akan terjadi dan kejadian fatal apa yang bisa Deku alami? Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, bakal saya paparkan beberapa kemungkinan. Pertama, jika Deku larut dalam Berserk Mode, maka gerakan Deku bakal mudah terbaca oleh Shigaraki All For One. Mengapa demikian? Karena Shigaraki All For One sudah mempelajari Berserk Mode pada saat Berserk Mode pertama kali diaktifkan di Arc Paranormal Liberation, yang pada saat itu Shigaraki dihajar secara membabi buta, sehingga All For One kini menghafal gaya bertarung saat Deku masuk di Berserk Mode. Dan kedua, jika Deku larut dengan Berserk Mode, maka bakal memudahkan All For One menginvasi dimensi One For All dan mencuri quirk One For All. Hal ini juga sudah pernah ditunjukkan di Arc Paranormal Liberation. Pada saat itu, Deku yang dalam Berserk Mode tiba-tiba berpindah lokasi di dimensi One For All oleh sebab All For One yang menginvasi alam bawah sadar Deku. Tapi untungnya saat All For One hendak menginvasi quirk One For All, seluruh pewaris tanpa terkecuali berusaha menghadang All For One, dan endingnya One For All tak dicuri dan invasi All For One gagal total. Jadi seandainya Deku larut dengan Berserk Mode sekali lagi, maka bukan tidak mungkin bagi All For One untuk menginvasi dimensi One For All sekali lagi, dan akhirnya membuat Deku gagal sebagai pewaris One For All terakhir. Jadi seperti yang dikatakan oleh Daigoro Banjo dan Mirio, bahwa Deku di pertarungan ini jangan terlalu labil untuk larut dalam emosi hingga masuk ke Berserk Mode, karena kalau salah-salah ya akibatnya sangat fatal cuy. Kemana Yoichi dan All Might? Di panel akhir chapter 367, kita dapat melihat di balik Deku sudah bersiap beberapa kesadaran quirk untuk bertarung menghadapi Shigaraki All For One. Antara lain yang muncul ada Nana Shimura, En, Shinomori, Banjo, pewaris kedua dan pewaris ketiga. Lantas ada dua pewaris yang kurang, siapa lagi kalau bukan Yoichi dan All Might? Lalu hal ini menjadi pertanyaan lagi di kalangan pembaca, kemana mereka berdua? So untuk menjawab hal ini saya punya dua hipotesis. Pertama, alasan All Might dan Yoichi tak muncul adalah karena mereka berdua quirknya tidak bersifat support. Artinya gini kawan-kawan, Yoichi kan sebagai pewaris One For All pertama tuh, otomatis quirk One For All yang sedang dipakai Deku adalah quirk sejati Yoichi, sehingga kesadaran Yoichi di sini tidak dimunculkan. Sebab yang muncul di balik Deku ini adalah pewaris yang quirknya memang support. Kemudian All Might juga tak muncul karena pada dasarnya dia adalah quirkless. Jadinya dia tak muncul karena memang dia gak punya quirk bawaan yang bisa dipakai oleh Deku. Jadinya hipotesis pertama ini bisa menjawab. Dan hipotesis kedua adalah Yoichi dan All Might sedang memiliki urusannya masing-masing. Pertama, Yoichi di chapter 357 tiba-tiba merasakan kebangkitan All For One prima. Jadinya bisa saja Yoichi sedang nimbrung di hadapan kakaknya. Dan hal ini sudah ditunjukkan di chapter 368. Nah, sedangkan kesadaran All Might sedang berjumpa dengan Bakugo di alam bawah sadarnya sendiri, sehingga kekosongan All Might di sini menjadi semakin jelas bahwa dia sedang ada negosiasi dengan Bakugo di alam bawah sadar quirknya. So dengan dua hipotesis yang sudah saya kemukakan tadi, kiranya bisa menjawab kekosongan dua pewaris di chapter 367 yang kita bahas kali ini. Jadi mungkin itu saja pembahasan detail kita pada kali ini. Panjang juga ya pembahasannya. Mungkin kalau kalian ada teori atau apa gitu, silahkan tuangkan di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.